Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kasih sayang. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui arti kasih sayang. Yang kedua, dapat mengetahui keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Dan yang ketiga, mencontohkan perilaku kasih sayang kepada sesama. Arti kasih sayang. Kasih sayang adalah kelembutan hati dan kepekaan perasaan sayang terhadap sesama, terhadap hewan juga, terhadap tumbuhan juga, dan terhadap lingkungan. Kasih sayang Allah terhadap makhluknya, makhluk itu artinya ciptaan. Tertulis dalam firman Allah surah Al-Fatihah ayat 1. Apa itu punya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih ditujukan untuk semua makhluknya. Jadi, baik orang yang muslim, orang yang non-muslim, semua dikasih oleh Allah. Buktinya apa? Meskipun ada yang tidak mau menyembah Allah, tetapi masih diberi rezeki, ya, masih dapat makan, hidup. Nah, itu merupakan bentuk kasih Allah. Karena apa? Ditujukan untuk semua makhluknya. Kalau Allah Maha Penyayang, ini ditujukan untuk semua orang yang beriman, ya, yang mau menyembah Allah, yang mau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, nah, itu diberikan sayang oleh Allah. Contohnya apa? Besok di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya. Berarti apa? Hanya untuk orang-orang yang beriman. Kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan memiliki saudara kembar yang bernama Ishu. Ya, Ishu di sini merasa bahwa Nabi Ishak, ya, itu lebih sayang kepada Nabi Yakub sehingga Ishu menjadi iri hati. Bahkan, ya, Ishu ini selalu memusuhi Nabi Yakub karena tadi perasaan iri hati tadi. Tetapi Nabi Yakub tidak pernah membalas dengan memusuhinya juga. Nabi Yakub selalu baik terhadap Ishu, meskipun Ishu selalu berbuat jahat kepada Nabi Yakub. Akhirnya, demi kebaikan atas saran ayahnya, maka Nabi Yakub diperintahkan untuk hijrah ke Padang Aram, yaitu terdapat di negara Irak. Soal yang pertama, Allah Maha Pengasih dan Penyayang terdapat dalam surah ayat . Soal kedua, Nabi Yakub diperintahkan hijrah demi . Contoh kasih sayang. Kasih sayang yang pertama di lingkungan keluarga. Contohnya, berbicara sopan terhadap orang tua atau orang yang lebih tua.
Jadi kita tidak boleh ketika berbicara dengan orang tua, ya, bahasanya asal-asalan. Ya, misalnya, Pak, aku apa mangan? Nah, itu tidak boleh. Ya, kita harus yang sopan. Pak, kula badhe maem, atau bahasa Indonesia, Pak, saya mau makan. Nah, itu berbicara sopan, nadanya juga rendah. Tidak boleh dengan nada yang tinggi. Mengalah jika berebut sesuatu dengan adik atau orang yang lebih muda. Kita harus mengalah. Karena apa? Orang yang lebih muda atau adik kita itu biasanya pemikirannya dia lebih cenderung egois, ya, kepingin menang sendiri. Makanya kita harus mengalah. Jika adik kita sedang memiliki mainan, ya, terus kita minta, ya kita pinjamkan saja, kita berikan kalau bisa. Nanti kalau sudah bosan pasti akan dikembalikan. Di lingkungan sekolah, ya ini memanggil teman dengan nama sebenarnya. Nah, kita lihat ada nggak yang manggil dengan nama yang tidak sebenarnya dengan menghina. Contohnya, teman kita ada yang gundul, nah, dipanggil Yul Tuyul. Nah, itu nggak boleh ya. Harus dengan nama yang sebenarnya. Karena apa? Orang tuanya sudah memberikan nama yang bagus untuk anak-anaknya. Kita tidak boleh menghina. Menjenguk teman yang sakit. Nah, jika ada teman yang sakit, kita wujudkan rasa kasih sayang ya dengan menjenguknya, mendoakannya supaya lekas sembuh. Di lingkungan masyarakat, kita dapat memberi bantuan kepada korban bencana alam. Ya. Misalnya di musim penghujan sering terjadi banjir, kita dapat menyisihkan uang saku kita. Atau misalnya kita memiliki pakaian yang pantas pakai, kita sumbangkan, kita memberikan bantuan. Ikut takziah jika ada tetangga yang meninggal. Ya. Ketika ada tetangga yang meninggal, kita harus ikut takziah berbelasungkawa. Ya, kalau misalnya ada dari saudara teman kita atau orang tua dari teman kita, kita ikut takziah supaya apa? Kita menghibur supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Soal yang ketiga, jika mainan kita diminta adik, sikap kita sebaiknya selanjutnya kasih sayang yang keempat yaitu terhadap hewan. Kalau kita memelihara hewan, kita harus memberi makan secara rutin, ya. Tidak memberi makannya seminggu sekali, ya, hewannya mati nanti. Membersihkan kandang hewan peliharaan. Jangan sampai kita memelihara hewan, kandangnya dibiarkan kotor sekali sampai banyak kotorannya. Karena nanti kalau kandangnya tidak bersih, kemungkinan besar hewan tersebut lebih mudah terserang penyakit. Kasih sayang selanjutnya yaitu terhadap tanaman. Dengan cara apa? Menyiram tanaman secara teratur. Jangan terlalu kebanyakan, jangan terlalu sedikit, apalagi tidak pernah disiram. Nanti tanamannya menjadi layu dan mati. Ya, merapikan tanaman dan memberikan pupuk. Ya, ketika tanaman yang kita rawat sudah terlalu besar atau sampai kemana-mana mengganggu, kita harus rapikan supaya terlihat bagus. Terus terhadap lingkungan, kita harus membuang sampah di tempatnya. Jangan sampai kita terbiasa sejak kecil membuang sampah bungkus makanan seadanya. Misalnya kita baru berjalan ya dibuang di jalan raya. Kita sedang di tepi sungai ya dibuang di sungai. Itu tidak boleh. Jadi namanya sampah ada yang dapat didaur ulang, itu nggak sama plastik.
Kita beda-bedakan. Kalau sampah plastik di tempat yang tidak dapat diurai tanah. Kalau dapat diurai tanah bagaimana? Ya, kita kuburkan. Nanti malah dapat menjadi pupuk, membersihkan lingkungan sekitar. Jika ada kotoran, daun-daun, ya kita sapu. Itu merupakan wujud kasih sayang kita terhadap lingkungan. Soal yang keempat, sampah yang dapat diurai tanah sebaiknya di. Soal kelima, memanggil teman harus dengan nama yang. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.